Kata Allah kepada Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wa qul yusma'u laka, dan katakan maka kamu akan didengarkan. Ucapkan apa yang kamu inginkan, kamu didengarkan. Wasal tuta, mintalah maka kamu akan diberi. Wasfa' tu syafa', lalu kemudian mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Lalu apa Nabi bilang? Nabi mengatakan, fa'aqulu rabbi, wahai Tuhanku, ummati, ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku, umatku, umatku. Jadi pada hakikatnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan kita sebagai umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habib. Kita lanjutkan tema kita tentang bahasan kitab akidah, dan kita masih membahas tentang perkara an-nubuwat, perkara tentang berkaitan dengan kenabian. Jadi salah satu keistimewaan Islam itu adalah mengakui daripada adanya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mana para nabi dan rasul ini adalah menjadi wasilah bagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahui daripada syariat-syariat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang istimewa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para nabi ini memiliki banyak kemuliaan dan keistimewaan. Terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah pemegang syafaatul uzma, syafaat yang agung nanti di hari kiamat. Itu salah satu daripada keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu artinya pertolongan, bantuan. Ma'ahwajana, betapa kita membutuhkan syafaat nanti di yaumil akhir. Nah, memang disebutkan bahwa syafaat yang paling besar itu adalah syafaat yang dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam banyak hadis juga bahwa banyak yang akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan nanti di akhirat. Termasuk di antaranya disebutkan bahwa hal yang bisa memberikan syafaat adalah seperti misalnya ibadah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa itu menjadi syafaat bagi orang yang berpuasa nanti di akhirat, terutama di alam kubur. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah membaca Al-Quran. Maka disebutkan bahwa itu juga bisa menjadi syafaat li ahlihi, dan ahli Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat yang kita baca, Al-Quran yang kita baca nanti datang dia di alam kubur. Dan kemudian dia berkata, syafi'ni, jadikan aku syafaat untuknya, maksudnya untuk orang yang berada di alam kubur tadi. Kenapa? Karena dia dahulu menahan untuk tidak tidur demi untuk membaca saya. Nah, jadi apa namanya,
Al-Quran, kemudian ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, itu bisa menjadi syafaat bagi para orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Nah, jadi itu sebagai bentuk daripada rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi tak memberikan harapan kepada kita. Walaupun disebutkan bahwa seseorang akan berada sendirian di alam kubur, tetapi di sisi lain bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa akan ada amalan-amalan kita yang datang menjadi penolong, menjadi syafaat nanti di alam barzakh atau di hari kiamat secara umum. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bisa memberikan syafaat besar, syafaatul uzma, pertolongan yang besar. Diriwayatkan daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, dari Anas mengatakan bahwa haddatsana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza kana yaumul qiyamati, nanti di hari kiamat, majan nasu, maja ittaraba. Ittaraba ini majan. Jadi terjadilah kegoncangan, yang tidak stabil keadaan manusia nanti di hari kiamat. Ba'duhum ila ba'din, saling tidak lagi bisa saling memberikan pertolongan satu sama lain karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri masing-masing. Jadi karena kesusahan itu, karena kondisi itu, maka orang-orang datang kepada Nabi Adam untuk minta pertolongan. Karena mungkin Nabi Adam ini sebagai nabi yang pertama, sebagai bapaknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna, maka orang-orang yang datang kepada Nabi Adam ini berkata, isfa' li dzurriyyatik, berikan syafaat, berikan pertolongan untuk keturunan atau anak-anak. Kata orang-orang yang datang kepada. Maka kata Nabi Adam, lastu laha, saya tidak berhak, kata Nabi Adam. Walakin alaikum bi Ibrahim alaihissalam fa innahu khalilullah. Tapi coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim itu adalah khalilullah, adalah khalil. Khalil itu artinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim ini memang terkenal sebagai khalilullah, kekasih Allah. Karena beliau melewati daripada ujian-ujian yang berat, melewati ujian penyembelihan, di mana beliau dengan ketabahan dan kesabaran menghadapi ujian untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan beliau berhasil dalam ujian itu. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, lastulah, bukan saya. Jadi bukan saya yang bisa memberikan syafaat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Walakin alaikum bi Musa alaihissalam fa innahu kalimullah. Datanglah kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah kalimullah. Jadi Nabi Ibrahim menganjurkan untuk datang kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah kalimullah. Nabi Musa ini itu Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi kata Nabi Ibrahim, coba datang kepada Nabi Musa, karena dia adalah orang sebagai nabi yang Allah berbicara langsung dengannya. Maka kemudian datanglah orang-orang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, lastu lah. Kata Nabi Musa, bukan saya yang bisa memberikan syafaat. Kemudian kata Nabi Musa, walakin alaikum bi Isa alaihissalam fa innahu ruhullahi wa kalimatuh. Coba datang kepada Nabi Isa, karena kata Nabi Musa, Nabi Isa ini adalah ruhullahi wa kalimatuh. Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah dan juga adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ruhnya Allah di sini bukan ruh Allah ada pada Nabi Isa alaihissalam. Tapi maksudnya adalah Nabi Isa itu adalah dia lahir diciumkan ruh
secara langsung, tidak melewati suami. Maksudnya Sayyidah Maryam itu melahirkan Nabi Isa tidak melewati suami. Jadi langsung tanpa perantara. Nah, maka itu maknanya. Jadi bukan berarti Allah itu ada pada diri Nabi Isa alaihissalam, bukan begitu. Karena Allah ya tetap Allah, Nabi Isa tetap sebagai manusia, sebagai makhluk. Kemudian orang-orang datang kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa pun berkata, lastulah, bukan saya, kata Nabi Isa, bukan saya yang bisa memberikan syafaat, kata Nabi Isa alaihissalam. Kemudian fayu'ta Isa fayaqul lastulah walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Isa alaihissalam, coba datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa memerintahkan untuk manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datanglah orang-orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya, lalu kemudian orang-orang datang kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu ana laha. Jadi kalau tadi para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam berkata, lastulah, bukan saya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, lastulah, bukan saya. Habis itu Nabi Musa berkata, lastulah, bukan saya. Nabi Isa juga berkata, lastulah, bukan saya yang berikan syafaat. Nah, tapi ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana lah. Jadi kata Nabi itu, saya yang memang memberikan syafaat. Jadi Nabi Muhammad ini itu pemberi syafaat yang besar, pemegang syafaat besar. Kata Nabi SAW, ana laha fa antaliku fa asta'zinu ala rabbi. Kemudian aku pergi meminta izin kepada Allah. Fa yuzalli, maka Allah memberikan izin kepadaku. Fa aku baina yadayhi fa ahmadu. Kata Nabi, aku berdiri lalu kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud. Tsumma akhiru lahu sajidan. Aku bersujud kepada Allah, bersyukur terhadap nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap syafaat yang bisa Nabi berikan kepada seluruh manusia. Jadi semuanya mendapatkan pertolongan, tentu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi bersujud, maka kata Allah Subhanahu wa taala, irfa' ra'sak. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yusma'u laka, dan katakan maka kamu akan didengarkan. Ucapkan apa yang kamu inginkan, kamu didengarkan. Wasal tu'ta, mintalah maka kamu akan diberi. Wasfa' tusaffa', lalu kemudian mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Lalu apa Nabi bilang? Nabi mengatakan, fa'aqulu rabbi, wahai Tuhanku, ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku. Jadi pada hakikatnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan kita sebagai umatnya. Jadi sangat besar perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Bahkan di saat-saat genting, di saat-saat beliau menghadapi kematian yang bisa jadi orang semua sudah lupa, tidak sadar bahwa apa yang harus diingat ketika sudah menghadapi kematian. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diingat adalah umatnya. Ummati, umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau nanti di dalam surga kelak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian fayuqalu intaliq faman kana fi qalbihi mithqala habatin min burratin aw sya'irah min imanin fa akhriju minha
fa'antaliqu fa'af'al. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, pergilah dan lihatlah umatmu. Siapa saja di antara mereka yang punya iman, walaupun sekecil daripada biji gandum sekalipun. Biji gandum ini kecil, sekecil biji gandum sekalipun. Min iman, daripada iman, fa akhrijuhu minha, maka keluarkan dari segala macam kesulitan. Maksudnya berikan kemudahan, keluarkan daripada api neraka. Begitulah Nabi SAW. Maka disebutkan bahwa secara umum semua umat Nabi Muhammad SAW insya Allah mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Tapi tentu syarat dan ketentuan berlaku. Nabi SAW itu memberikan jaminan kepada kita bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang menolak. Siapa yang menolak ya Rasulullah untuk surga? Man asani, man ata'ani. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang ingkar kepadaku berarti dia menolak untuk masuk ke dalam surga. Jadi secara umum Nabi SAW itu telah memberikan jaminan dan telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memiliki syafaat yang luar biasa, syafaat besar untuk para umatnya. Namun hadis ini bukan berarti kemudian menjadikan melegitimasi bahwa kalau begitu yang penting punya iman. Makanya hadis ini itu adalah terkait dengan masalah terkait dengan masalah harapan kita kepada Allah, bahwa sebesar apapun keburukan kita, sebesar apapun dosa kita, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menaungi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, menaungi rahmat ampunannya kepada kita. Jadi ini motivasi. Jadi hadis ini mengatakan bahwa selagi kita beriman kepada Allah, maka di situ masih ada kebaikan. Kenapa? Karena orang beriman disebutkan bahwa orang beriman ini pada akhirnya nanti semua akan masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin beda-beda waktunya gitu. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang enggak lama, ada yang lama sekali. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan termasuk yang cepat. Hisabnya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah langsung masuk surga. Tidak perlu pakai penyucian, karena kita senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan tentang kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketinggian daripada maqamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka kamu wahai Muhammad, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di maqam yang mahmud. Maqam mahmuda itu artinya tempat yang terpuji, tempat yang terpuji, tempat yang baik. Maka sebagai ulama mentafsirkan bahwa maqam mahmud di sini, tempat yang terpuji, itu adalah itu tadi, syafaat yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat nabi-nabi yang lain mengatakan bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya, tapi ketika datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung mengatakan anak lah saya. Itulah keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menjadi umat yang beruntung dengan menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas dan kita kaji. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.